Never fails. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 Easter egg, referensi, dan detail tersembunyi yang mungkin kamu lewatkan di episode terbaru Stranger Things. Peringatan, karena kita akan membahas keempat episodenya, jadi akan ada spoiler besar yang menanti. Nomor 10, Holly membaca A Wrinkle in Time. Holly, can you pass the bacon? Holly, bacon! Referensi literatur ini sepertinya jauh lebih bermakna daripada sekedar pengembangan karakter yang menyenangkan. Ada banyak momen di sepanjang 2 episode pertama di mana kita melihat novel sci-fi penting karya Madeleine L'Engle, A Wrinkle in Time. Bagi mereka yang paham, plot buku ini mencerminkan pertaruhan di season ini dengan sempurna. Buku klasik L'Engle tersebut menampilkan seorang gadis muda yang melintasi waktu dan dimensi untuk menyelamatkan ayahnya dari kejahatan gelap yang menyebar yang dikenal sebagai The Black Thing. How did you get here? It's dangerous here, Megly. You can't be here. How did you get here? You called out for us. We came for you. We're here to bring you home, Dad. Mungkinkah ini mencerminkan perjalanan masa depan di mana Holly berusaha menyelamatkan Ted? Atau mungkin ini referensi tentang keberadaannya di dalam rumah keril tahun 50-an? Tapi ada hal lainnya. Mengingat buku ini mengandung tema perjalanan waktu yang kental, adanya referensi flux capacitor, dan Mr. Clark yang mengajarkan tentang wormhole di episode ketiga, mungkinkah kita sedang melihat sebuah pertanda? Ya, hanya waktu yang bisa menjawabnya. And just think of all the places mankind could go. Another galaxy, another time even. Nomor 9, Holly di Wonderland. Are the others here yet? No, not yet. You will save them too, won't you? Save them from the monsters? Yes, Holly. Don't you worry. I'm going to save your friends. Bisa dibilang situasi tahun 1950-an ini adalah Wonderland karena Holly jelas memerankan sosok Alice. Episode 2 dan 3 syarat dengan referensi ke buku ikonik dan film tahun 1951 tersebut. Holly dibawa melalui lubang misterius ke dimensi lain, sebuah dimensi Technicolor dengan rona cerah dan skema warna yang mencolok. Ia mengikuti Henry Cavill yang terlihat sangat pucat serta mengenakan rompi coklat dan jam saku. Pocket watch. Tall? Vest. Okay, he wears a vest. He is gentle and kind. Ia duduk di meja panjang dan minum teh bersama Henry. Holly mendapat catatan tulisan tangan di kotak surat. Ia juga mengenakan gaun biru putih yang jelas merupakan penghormatan untuk Alice. Dan kalau kamu melewatkan semua referensi ini, ada poster Alice in the Wonderland tergantung di kamar tidur hanya untuk mempertegas poin tersebut. I understand. But you cannot offer them comfort in Hawkins, Holly. The only comfort they have is knowing that you are here, safe, with me. Nomor 8, Will bernyanyi. Siapkan tisu kalian karena referensi ini benar-benar membuat kita bernostalgia. Dalam kilas balik pembuka season kelima, kita dibawa ke malam naas tahun 1983 itu, di mana kita melihat Will bersembunyi di dalam Castle Byers menghindari Demogorgon. Dengan gemetar, ia menyanyikan lagu The Clash, Should I Stay or Should I Go untuk dirinya sendiri, yang pasti diingat para penggemar memiliki peran penting sepanjang season pertama sebagai lagu aman bagi Will. So, come on and let me know. Should I stay or should I go? Namun, ini bukan sekedar callback, ini adalah jangkar narasi. Dengan kembali ke lagu yang digunakan Jonathan untuk menjalin ikatan dengannya, acara ini menekankan bahwa serial ini berakhir di tempat semuanya bermula, dengan koneksi Byers bersaudara yang berfungsi sebagai satu-satunya cahaya melawan kegelapan. Memang agak terlihat jelas, tetapi kami harus menyertakannya semata-mata demi nostalgia. Definitely. Nomor 7, pelesetan pertunangan Murray.
Santa's brought a full sack today. Kita tidak bisa mengabaikan sedikit pertanda kurang ajar dari pakar teori konspirasi favorit semua orang, Murray Bowman. Setidaknya, Murray memang suka memperkeruh suasana dan mengorek kehidupan pribadi semua orang. Saat mengantar Jonathan di episode 1, ia memberikan kaset John Coltrane mengatakan bahwa Jonathan akan menganggapnya, dalam tanda kutip, cukup memikat. Kamu bisa langsung tahu ada yang tidak beres, mengingat cara penyampaian Murray yang jahil dan reaksi panik Jonathan. I know you're allergic to jazz, but just give it a whirl. I think you'll find it quite engaging. Benar saja, kita kemudian melihat di episode 3 bahwa Murray menggunakan kaset itu untuk menyelundupkan cincin pertunangan. Permainan kata Murray ini mudah terlewatkan, tetapi memang ada di sana. Lagi pula, mana mungkin Murray melewatkan kesempatan untuk membuat plesetan konyol. Ini bukan pertama kalinya ia melontarkan lelucon semacam itu pada Nancy dan Jonathan. Ingat kalimat ikonik pull out dari season kedua? So, Jonathan, how was the pullout? Sorry? The sofa. Nomor 6, angka 88 desibel. Hey, anybody know how Henderson's wheelie thing works? Any ideas? There's a safety lock. Look for a small switch under the wheel. There should be a safety lock under the wheel. Safety lock. Real necessary. The Duffer Brothers sangat menyukai referensi film tahun 80-an dan yang satu ini sangat menyenangkan. Di episode pertama, Steve dan Jonathan sedang menyetel perangkat radio cerebral baru untuk melacak lokasi Hopper di Upside Down. Jonathan membiarkannya terus naik sebelum akhirnya menyuruh Steve menyetir begitu angkanya mencapai 88 desibel. Should I move? No. Hold. 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 Go! Ini jelas merupakan penghormatan untuk Back to the Future, di mana mobil DeLorean harus mencapai kecepatan 88 mil per jam untuk menjelajahi waktu. Namun, seperti yang sudah kita bahas, season ini banyak berhubungan dengan referensi perjalanan waktu. Jadi, angka itu bukan sekedar digit acak. Mungkinkah ini syarat visual yang menunjukkan bahwa fan ini akan menjadi kunci untuk melintasi ruang dan waktu? Sebuah DeLorean baru untuk generasi baru. Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine out of a DeLorean? Nomor 5, Coke Classic milik Will. You want to play the tape? I'm gonna go grab a Coke or something caffeinated because it's gonna be a long night. You want one? No, I'm good. Thanks. Perang cola adalah aspek menonjol dari budaya tahun 80-an, di mana New Coke menjadi kegagalan besar. Di season ketiga, kita melihat Lucas meminum New Coke dan memuji-muji kualitasnya, yang membuat teman-temannya kecewa. But the remake? Sweeter, bolder, better. You're insane. Maaf Lucas, tapi kamu salah besar dalam sejarah ini. Will membeli Coke di rumah sakit dan kita melihat bahwa itu adalah Coca-Cola Classic. Ini adalah cara halus untuk menempatkan kita di akhir tahun 1987 karena merek Classic diperkenalkan kembali setelah reaksi negatif terhadap New Coke. Mungkin maknanya lebih dalam dari itu. Mungkin ini melambangkan kembalinya mereka ke performa awal. Sama seperti dunia yang menolak formula baru demi yang original, season ini memperlihatkan acara tersebut menolak dinamika epik lintas negara untuk kembali ke akar klasik musim pertamanya. How much longer? What do you want me to do, Ted? Huh? Kick him to the street? Is that an option? Nomor 4, Austin Milbarge. Amethitium. Austin Milbarge. Murray Bowman kembali dengan identitas palsu lainnya dan yang satu ini merupakan referensi yang cukup spesifik. Saat mencoba menggeretak agar bisa melewati pos pemeriksaan karantina militer, Murray memberikan nama Austin Milbarge. Hey, how you doing? Austin Milbarge, ID 45289er. That's me. Kebetulan sekali, ini adalah nama karakter Dan Aykroyd dalam komedi perang dingin tahun 1985, Spies Like Us. Referensi ini sangat pas dan lucu untuk Murray.
Dalam film itu, Milbarch adalah seorang jenius brilian namun terabaikan yang direkrut sebagai mata-mata umpan untuk mengalihkan perhatian musuh sementara agen yang asli bekerja. Ini sangat mirip dengan peran Murray dalam kelompok tersebut. Seorang pakar teori konspirasi yang secara teknis jenius, tetapi terus-menerus tersandung ke dalam spionase beresiko tinggi yang jauh di atas kapasitasnya. Sepertinya tentara itu belum pernah menonton filmnya. Enough bullets and shells for Hop to start a small war if he should so choose. Anyone order a salad? Grenade salad? I hid the grenades under the lettuce. Nomor 3, poster An American Tail milik Holly. Desain produksi ini menceritakan kisah tragis di kamar tidur Holly, di mana kita melihat poster film animasi tahun 1986, An American Tail, terpampang jelas di dindingnya. Film ini menceritakan kisah Fievel Moskowitz, seorang tikus muda yang terpisah dari keluarganya saat bermigrasi ke Amerika dan menghabiskan sepanjang film mencoba bersatu kembali dengan mereka. Oh, come on. What are you crying for? I can't get out of here, and I have to, so I can find my family. You lost your family? Ini adalah paralel yang memilukan dengan alur cerita Holly di sebagian besar season kelima. Sama seperti Fievel, dia adalah karakter kecil dan lugu yang terpisah dari keluarganya serta tersesat di dunia baru yang luas dan menakutkan. Ini adalah detail menyayat hati yang menyeratkan bahwa Holly bukan hanya seorang tahanan. Dia secara aktif mengembara dan mencari, berharap bahwa di luar sana keluarganya juga sedang mencarinya. Nomor 2, nomor telepon orang hilang. I think we still have some more of that waffle mix. And I think we should celebrate this record time with a stack of those. And then maybe we could watch a Miami Vice marathon. Pemasaran Netflix benar-benar habis-habisan untuk yang satu ini. Di episode 1, kita melihat poster orang hilang untuk Jane Hopper ditempel di sekolah. Kalau kamu menjeda tayangan dan melihat lebih dekat, nomor telepon yang tertera jelas terlihat sebagai 765-303-2020. Tidak seperti nomor 555 palsu yang biasanya kamu lihat di dalam film dan TV, ini sebenarnya adalah nomor aktif. Kalau kamu menelponnya di kehidupan nyata, kamu akan mendapatkan pesan suara rekaman dari Departemen Kepolisian Hawkins yang mendesak warga untuk melaporkan penampakan gadis yang hilang tersebut. Ini adalah Easter egg imersif fantastis yang mengaburkan batas antara acara TV dan realitas serta mengingatkan kita kembali pada tahun 1980-an ketika gimmick pemasaran lucu seperti ini lebih umum. Apakah kamu masih ingat ketika Ghostbuster melakukan hal serupa dengan nomor 1800? You or any of your family ever seen a spook, specter, or ghost? If the answer is yes, then don't wait another minute. Pick up your phone and call the professionals. Go Ghostbusters! Our courteous and efficient staff is on call 24 hours a day to serve all your supernatural elimination needs. We're ready to believe you. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, kaos Jonathan. I don't see it. It's up there somewhere. Untuk posisi teratas kami, ya bisa jadi ini adalah ramalan dari pakaian yang keren sekaligus menakutkan. Selama adegan di mana Jonathan dan Steve memanjat menara radio, Jonathan terlihat mengenakan kaos band punk The Fall. I actually think this might be a better job for Jonathan Byers. I'm like 1/4 monkey, dude. I got this, Byers. Don't sweat it. Jika dilihat sekilas, kaos ini memang sangat pas dengan selera musiknya karena kita sudah lama tahu kalau dia suka punk, khususnya The Clash. Namun, secara simbolis, ini bisa jadi pertanda buruk. Kami hanya ingin mengatakan, mungkin bukan kebetulan kalau Jonathan memakai kaos bertuliskan fall atau jatuh saat memanjat menara radio yang sangat besar. Pendakian yang secara eksplisit disebutkan sangat berbahaya.
Mungkin ini hanyalah lelucon visual yang menyenangkan. Ya, semoga hanya itu. Tapi mungkin, cuman mungkin ya, itu adalah sedikit pertanda. So, I guess somebody's gotta climb to the tippy top of this bad boy and Apakah kamu menemukan Easter egg seru lainnya? Beritahu kami di kolom komentar.